Salam dan selamat pagi bagi kita semuanya, saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan hari ini, kita terlebih dahulu bernyanyi dari nyanyian pujian Kasih Setiamu. Kita bersatu dalam doa. Kasih penyertaan daripada Tuhan Allah dan kasih penebusan Tuhan Yesus Kristus dan kasih persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya itulah yang menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, renungan untuk kita pagi hari ini dari Hosea pasal 11 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati datang dari Asyur, lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hosea 10 sada ayat 10 sada. Akahita nasida tongon marlujongi songon pidong sen Mesir. Jala songon darapate sian tanu Asur. Dungi payanoko nani ida di jabunasida marsonak sonang ninna Jahoba. Kasih Allah yang besar, saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus Yesus Kristus, renungan hari ini adalah pemberitaan Nabi Hosea yang mengajak kita untuk merasakan kedahsyatan cinta Tuhan bagi kita manusia ciptaannya. Kedahsyatan cinta itu dijelaskan melalui tindakan aktif Tuhan bagi kita umatnya. Tuhan mengajar, berjalan, mengangkat, menyembuhkan, dan membungkuk untuk memberi kita makan. Hal ini tetap dilakukan Tuhan, sekalipun kita umatnya tidak mau sadar. Dalam kasih-Nya, hati Tuhan tetap berbalik kepada umatnya. Saudara-saudari, terbukti bahwa dalam sejarah perjalanan hidup umatnya tidak terhitung betapa besarnya kasih Allah atas umatnya Israel. Sejak mereka masih berada di Mesir, keluar dari Mesir, selama dalam perjalanan sampai ke tanah Kanaan, kemudian semakin besar jumlahnya dan semakin tersebar. Walaupun berulang kali mereka berbuat dosa menjauh dari Allah, namun Allah menarik mereka kembali dengan hukuman dan pengampunan. Walaupun mereka berulang kali meninggalkan Allah dan berhenti meninggikan namanya, namun kasih Allah pada bangsa Israel selalu mengalahkan kedegilan mereka. Alkitab menginformasikan banyak gambaran indah tentang Allah sebagai orang tua penuh kasih yang menunjukkan kasih Allah yang teramat dalam bagi anak-anaknya. Hosea menerima pesan yang harus disampaikannya kepada umatnya yang tinggal di kerajaan utara pada masa pecahnya kerajaan. Ia memanggil mereka untuk kembali menjalin hubungan dengan Allah. Hosea mengingatkan kepada umatnya, umat Tuhan ketika itu, akan kasih Allah kepada mereka dengan menggambarkan Dia sebagai Bapa yang lemah lembut. Aku mengasihi Israel jika ia masih kecil. Hosea 11 ayat 1.
dan dengan segala kasih sayangku, ku dekatkan dia kepadaku. Ayat 4, janji mengenai kasih pemeliharaan Allah juga berlaku bagi kita, saudara-saudara sekalian. Ketika kita merindukan perhatiannya yang lembut, baik setelah kita sempat menolak kasihnya, atau karena rasa sakit dan derita yang kita alami, dia masih menyebut kita sebagai anak-anaknya. Luar biasa ini, saudara-saudara sekalian. 1 Yohanes 3 ayat 1. Tangannya yang sanggup menghibur itu selalu terbuka untuk menerima kita. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Jadi, marilah kita meyakini kasih Allah kepada kita. Cinta Allah kepada segenap ciptaannya. Dan cinta itu tidak hanya kata-kata. Kita harus praktikkan cinta dalam kenyataan hidup sendiri. Sebagai pencipta dan penilai umatnya, Tuhan itu setia dan gigih bagi kita. Cintanya lebih kuat daripada kekesalan hatinya. Kebesarannya lebih kuat daripada kemarahannya. Dia selalu merindukan umat yang dikasihi untuk dipanggil dan dipilihnya. Dia selalu mengikatkan diri dengan umatnya dalam kesetiaan dan kasih. Bagaikan sikap dan sifat orang tua terhadap anaknya. Orang tua pasti dengan sabar mengajar anak-anaknya. Ia meminang, ia menggendong, mendidik, dan mengasuhnya sehingga menjaga, hingga dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Kadang ia memang marah dan kesal melihat tingkah laku anak-anaknya yang menentangnya. Namun setelah itu ia akan memeluk anaknya dan menciumnya dan mengasihinya kembali. Walau kesal dan marah, hati orang tua selalu berbalik kepada anak-anaknya. Orang tua pasti gigih dalam bekerja dan berdoa demi mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Demikianlah gambaran cinta kasih Allah kepada kita. Sungguh firman ini, saudara-saudara sekalian, meningkatkan jiwa kita dan menguatkan kita hari ini. Oleh karena itu, mari mencoba menilai perasaan Tuhan saat kita melakukan hal yang mengecewakannya. Merasakan getaran hati Tuhan saat kita tidak mau sadar. Merasakan kebesarannya saat Allah menahan kekesalan hatinya dan menanggapi tingkah pemberontakan kita. Merasakan cinta, belas kasih, kesetiaan, dan sukacitanya ketika kita berkenaan mengampuni kita. Saat kita mampu mengenakan semua perasaan ini dalam diri kita, maka kita akan mampu mengasihi Allah dan bersyukur atas kasih-Nya. Inilah alasan bagi kita, saudara-saudara sekalian, memahami bahwa Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia senantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk kembali bertobat. Walau banyak dosa dan kesalahan kita yang mendukakan hatinya, kasih Allah tidak akan pernah habis untuk kehidupan kita. Namun ia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ia tetap akan tegas jika hal itu sudah menyangkut dosa dan menjauhkan kita dari hadapan dan kehendaknya. Pancaran kasih Allah yang mengalahkan kedegilan kita harusnya membuka hati dan pikiran kita untuk hidup lebih bersyukur dan mengasihinya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih dan penuh kasih dan penuh pengampunannya yang tidak berkesudahan. Ia akan selalu menarik hati kita kembali kepadanya untuk segera menerima pemulihan. Tidak hanya sampai di situ, saudara-saudara sekalian. Allah juga ingin agar kita semakin taat dan juga semakin mampu membagikan kasih dan pengampunan yang telah kita peroleh dengan tulus kepada sesama. Akhirnya, marilah kita belajar untuk menghargai betapa besar kasih Tuhan kepada kita, mengerti bahwa apabila persoalan dan kesesakan datang menimpa kita, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan ingin melalui proses hidup kita ini dapat kembali mengingat kasih dan kebaikannya. Mungkin selama ini kita telah melangkah jauh dari hadapannya dan melalui masalah dan penderitaan yang kita alami, tali kasih Tuhan ingin menarik dan mengikat hati kita untuk kembali bersimpuh di hadapan kakinya, untuk menerima kembali pemulihan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan sepenuhnya dari hati kami yang terdalam. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
seiring dengan kelemahan kami lupa atas diri kami meninggalkan Engkau, kami tidak berbuat baik dalam kehidupan kami dan terhadap sesama, kami mendukakan hati-Mu ya Tuhan, tetapi sebaliknya Engkau justru datang merangkul kami dan memeluk kami dan memberi kasih anugerah-Mu itu kepada kami, sehingga boleh kami hidup dan menjalani kehidupan kami dengan aman atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami untuk hidup senantiasa kuat dalam firman-Mu, dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Salam, tetap semangat dan tetap kuat dalam aktivitas hari ini. Bertekunlah senantiasa dalam doa. Amin.